penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Oh Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, yang ku sembah sampai selamanya. Semua kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Kau yang ditinggikan, hanya Kau Tuhan. Padamu ku berseru, padamu ku menyembah. Yesus, ku berseru padamu Tuhan, ku berseru pada Yesus. Ku berseru pada Yesus Tuhan, karena ku percaya, karena ku yakin akan kuasa Tuhanku. Ku berseru karena ku yakin pada Yesus yang telah memberikan segala yang ada dalam hidupku ini. Oh,
sampai kapanpun mulutku tetap memuji, mulutku tetap menyembah, memuji Allah yang agung, memuji Allah yang perkasa. Yesus, karena Kaulah kekuatan dalam hidupku, karena Kaulah kekuatan dalam hidupku. Engkaulah kekuatan di dalam hidupku, Yesus. Oh Yesus, bangun rumahmu dalam hatiku, jadi tempat kudusmu Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu mengasihi diri sendiri. Alkitab di dalam Galatia pasal 5 ayat 14 mengatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi secara tidak langsung itu juga dikatakan bahwa bukan hanya mengasihi sesama manusia, tetapi kita juga mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri itu adalah hal yang penting dan juga harus dilakukan agar kita bisa mengasihi sesama manusia. Di dalam Alkitab yang bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hendaklah engkau mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri adalah hal yang penting dan memang harus dilakukan sebelum kita bisa mengasihi orang lain. Nah, mengasihi diri sendiri ini berbeda dengan apa yang kita kenal dengan narsisme. Kalau saya lihat dari Wikipedia, narsisme itu perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Ciri-cirinya, seorang yang narsis itu biasanya terlihat memiliki rasa percaya diri yang sangat kuat. Dan kemudian
apabila narsisme itu sudah mengarah ke kelainan yang bersifat patologis, maka rasa percaya diri yang sangat kuat itu bisa digolongkan sebagai bentuk rasa percaya diri yang tidak sehat. Karena hanya memandang dirinya sebagai yang paling hebat daripada orang lain dan tanpa bisa menghargai orang lain. Nah, jadi selain itu, sifat narsisme ini memiliki kecenderungan meninggikan dirinya di hadapan orang lain. Kemudian menjaga harga dirinya dengan merendahkan orang lain, bahkan saat orang lain itu memiliki kemampuan yang lebih baik dari dia. Dan bahkan dia tidak segan untuk mengasingkan orang lain untuk memperoleh kemenangan. Nah, sedangkan mengasihi diri sendiri adalah sikap di mana kita mampu menghargai, kita mampu mengapresiasi diri kita sendiri. Sekaligus kita bisa berdamai dengan segala ketidaksempurnaan di dalam diri kita. Kita bisa berdamai dengan segala keadaan di sekitar kita. Nah, mungkin kita ini pernah mengalami suatu saat di mana kita melakukan dosa, kemudian kita punya perasaan bahwa kita membenci diri kita sendiri, kita membenci diri kita yang sudah melakukan dosa. Atau bahkan kayak kita membenci keadaan di sekitar kita. Kita membenci keadaan yang sedang menimpa kita. Kita merasa kita nggak berharga. Nah, iblis berusaha mendakwa kita dengan mengatakan kalau kita ini sudah nggak layak untuk menghadap Tuhan. Iblis akan selalu mengatakan kepada kita kalau kita nggak layak menghadap Tuhan, kita nggak layak melayani Tuhan. Padahal Tuhan itu begitu mengasihi kita. Jadi jangan pernah kita mendengarkan perkataan iblis itu. Itu adalah sebuah pemikiran yang keliru. Saat kita lemah, justru itulah saat kita harus datang kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Alkitab pun mengajarkan kalau kita merasa seperti kita nggak berharga, datang pada Tuhan. Jadi kita sudah berbuat dosa, datang pada Tuhan. Saat kita mengalami keadaan yang dimana kekuatan kita sepertinya sudah habis, datang pada Tuhan. Jangan pernah membenci diri kita sendiri. Yang seharusnya kita benci adalah dosa-dosa kita. Tuhan tidak pernah membenci kita. Yang Tuhan tidak suka itu adalah dosa kita. Jadi datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan menyambut kita. Sama seperti kisah dari perempuan anak yang hilang. Saat si bungsu hilang, berfoya-foya, sudah berdosa pada bapaknya. Tapi saat si bungsu kembali kepada bapaknya menerima dia. Nah, itulah ilustrasi yang Tuhan berikan untuk menggambarkan bagaimana Tuhan siap menyambut kita. Bahkan seburuk apapun dosa kita. Bahkan saat kita merasa diri kita gak berharga, Tuhan begitu siap menyambut kita. Tuhan tetap memandang kita sebagai kesayangannya. Nah, jadi kita sadar bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Dengan kita menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, maka kita bisa mengasihi diri kita. Dengan kita menyadari bahwa hidup kita ini sangat berharga di mata Allah, maka kita bisa mengasihi diri kita. Nah, mengasihi diri sendiri selain berdampak secara rohani juga bisa bermanfaat bagi kesehatan mental kita. Misalnya mengurangi permasalahan psikologis seperti kecemasan hingga depresi. Nah, ketika ini terjadi, ketika kita bisa mengasihi diri kita sendiri, maka kita bisa mengasihi sesama kita dengan tepat. Seperti apa sih bentuk mengasihi diri sendiri, dan sejauh mana batas-batas normal dalam mengasihi diri kita sendiri? Nah, bentuk dari mengasihi diri kita sendiri seperti yang tadi dikatakan di dalam Alkitab, mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Itu kita bisa mengapresiasi diri kita sendiri. Sebenarnya kita bahas kalau mengasihi diri kita sendiri itu juga berbeda dengan egoisme. Karena hanya orang yang sadar tentang mengasihi diri sendiri, orang itu bisa mengasihi orang lain.
Nah, kita mungkin sering mendengar atau membaca topik tentang mengasihi diri sendiri. Tetapi mungkin kita sering membaca topik tentang mengasihi orang lain, tetapi kita mungkin jarang memikirkan bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, padahal mengasihi diri sendiri itu merupakan sesuatu yang alamiah yang harus kita lakukan. Nah, mungkin ada orang yang tidak menyadari bahwa dia dikasihi, dia tidak mengasihi diri sendiri. Dia merasa tidak layak dikasihi. Sehingga dia tidak perlu memperhatikan diri sendiri, dia tidak perlu memberi perhatian pada diri sendiri. Nah, self love atau kasih terhadap diri sendiri yang minim bisa membuat kita rendah diri. Dan bisa juga saat kita memiliki self love yang rendah, kita rendah diri, itu kita bisa cenderung mempertahankan hubungan yang tidak sehat. Misalnya kita menganggap wajar bila diperlakukan kasar karena kita merasa pantas menerimanya. Kurangnya self love juga bisa membuat kita membandingkan diri dengan orang lain, tidak nyaman dengan penampilan, tidak nyaman dengan wajah kita, atau kita mencari rasa aman di tempat yang salah. Nah, salah satu bentuk dari kita bisa mencintai diri kita sendiri atau mengasihi diri kita sendiri bisa kita lakukan seperti kita tidur yang cukup. Kita memberi waktu bagi tubuh kita untuk beristirahat. Kemudian bisa kita lakukan dengan kita mengonsumsi makanan yang sehat. Karena apa yang kita makan itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Salah satu bentuk kita bisa mengasihi diri kita sendiri yaitu kita memberi asupan gizi yang baik bagi tubuh kita, sehingga kita bisa melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Nah, kemudian juga bisa kita salah satu bentuk kita mengasihi diri kita sendiri yaitu kita bisa meluangkan waktu untuk memberi waktu untuk diri kita sendiri, atau istilahnya seperti waktu yang privasi gitu. Misalnya dengan kita melakukan hobi kita. Nah, misalnya dengan me time, kita bisa melakukan hobi, misalnya punya membaca buku atau jalan-jalan dan lain-lain. Seperti kita nih mengapresiasi diri kita sendiri, mengapresiasi apa yang sudah kita kerjakan. Nah, seperti itu. Nah, akan tetapi jangan melupakan bagian yang penting, yaitu mengisi kekosongan batin kita, mengisi kekosongan jiwa kita dengan firman Tuhan, dengan Tuhan. Kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Jadi selain kita mengasihi diri kita sendiri, kita mengapresiasi diri kita sendiri, kita juga harus ingat bahwa kita juga harus mencukupi kebutuhan rohani kita. Nah, kemudian salah satu bentuk mengasihi diri kita sendiri bisa dengan membangun hubungan yang positif. Kita bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang bisa membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik dalam Tuhan. Nah, misalnya di gereja sudah ada KPK, Komsel, kita bisa bergabung dengan komunitas-komunitas positif yang bisa membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Nah, sayangnya banyak orang yang gagal mengutarakan kasih karena orang itu belum berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi, seperti kita tahu, kalau kita memiliki self love yang minim, kita bisa menjadi orang yang rendah diri. Bahkan kita bisa membenci diri kita sendiri. Atau mungkin di lingkungan sekitar kita merasa kondisi kita tidak baik. Dan akhirnya kita kerap membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, jika Bapak Ibu atau saudara sedang mengalami ini, ingatlah bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita adalah buatan Allah. Kita ini bagaikan sebuah mahakarya yang Tuhan ciptakan untuk tujuannya yang mulia yang sudah Tuhan persiapkan. Seperti dikatakan di Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi Tuhan pun sudah menciptakan kita untuk kita melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan. Nah, jadi
kasihilah dan hargailah diri kita sendiri dengan cara mengingat-ingat bagaimana Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Bahkan sampai Tuhan memberikan anaknya untuk menebus dosa kita. Itu merupakan sebuah kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kita. Nah, jadi saat kita sadar bahwa kita dikasihi begitu rupa oleh Tuhan, saat kita sadar bahwa kita diciptakan untuk sebuah tujuan, saat kita sadar bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, disitulah kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Kita bisa mengasihi diri kita yang sudah Tuhan ciptakan begitu indah. Dan dengan begitu kita bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang tepat. Nah, jadi saat kita menyadari bahwa keberadaan kita itu tidak ternilai oleh apapun, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk kita tidak menerima diri kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak mengasihi diri kita sendiri, karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita. Nah, jadi biar firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Tuhan sudah menciptakan kita begitu indah. Kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri, mengapresiasi diri kita sendiri. Dan dengan begitu kita bisa mengasihi orang lain. Nah, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami bisa mengasihi diri kami Bapa. Untuk kami sadar bahwa Engkau begitu mengasihi kami sehingga kami bisa mengasihi diri kami sendiri. Dengan begitu kami bisa mengasihi sesama kami bisa mengasihi orang lain, dan hidup kami bisa memancarkan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami terus-menerus melekat dengan-Mu, kami terus-menerus menyadari bahwa Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau memberkati setiap kami yang sudah mengikuti ibadah pagi pada hari ini. Apapun yang kami kerjakan pada hari ini, semuanya Kau buat berhasil Bapa. Kau berikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami Bapa, dan kesehatan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sangat bersyukur punya Allah yang begitu baik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.